فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan wal Hawadits yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 101 bagian bawah itu, masih menyebutkan fitnah akhir zaman yang itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Kita baca barakallahu fikum. Qala al-muallifu rahimahullah, rabi'an yang keempat, minal fitan, termasuk bagian dari fitnah-fitnah yang ada, taksuruz zalazil, banyaknya gempa. Banyaknya gempa. Dan ini tentunya kita rasakan, kadang gempa yang besar, kadang kecil. Ternyata apa barakallahu fiik, itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Jam'u zilzal, az-zalazil bentuk jamak dari mufradnya zilzal, gempa. Wal iyad billah wa harakatul ard, yang mana maknanya adalah gerakan bumi. Jadi buminya bergerak. Buminya bergerak yang dikenal dengan gempa tadi. Al-ardu ja'alahu Allahu qararan wa sabitatan. Pada asalnya bumi ini Allah telah jadikan kokoh dan menetap. Wa arsaha bil jibal, dan Allah telah kuatkan dengan adanya gunung-gunung. Liya'ishan nas ala dhahriha, agar manusia bisa hidup di atas permukaan bumi tersebut. Fa fi akhir zaman, maka pada akhir zaman, yaksuru ittirabul ard waz zalazil, mulai banyaknya goncangan bumi dan gempa. Fayatadammar katsirun minal bilad, maka mulailah hancur banyak negeri. Kama huwal waqi'ul an, sebagaimana yang terjadi sekarang. Syekh Shalih Fauzan berbicara fakta dan realita. Banyak gempa, banyak goncangan-goncangan dari bumi yang akhirnya menimbulkan kerusakan, menimbulkan barakallahu fiik, hancurnya bangunan-bangunan. Wa kama tasma'una an hadhiz zalazil, dan sebagaimana yang kalian telah mendengar tentang gempa atau goncangan bumi tersebut. Allati yatadammar fiha khalqun katsirun wa biladun katsirah. Sahih. Yang apa? Yang bisa menghancurkan gempa tersebut dengan sebab gempa tadi, banyak manusia, banyak makhluk, dan banyak negeri. Jadi bukan sekedar gempa yang kecil ya. Bukan sekedar gempa yang hanya getaran biasa, tapi bisa gempa yang efek sampingnya itu luas. Bisa menghancurkan bangunan, bahkan banyak orang yang kena
reruntuhan bangunan, banyak orang yang mati, dan tentunya kita dan antum pernah menyaksikan bagaimana gempa sekitar tahun 2006 waktu itu ya. Barakallahu fi, bagaimana gempa yang kelihatannya nggak seluruh Indonesia, tapi memang kabarnya luar biasa dan banyak korban gitu loh. Jadi pahami ya. Menunjukkan bahwasannya benar yang Rasulullah sabdakan di akhir zaman banyaknya gempa. Wa hadhi uqubatun yujriha Allahu 'alal ibad. Dan ini merupakan hukuman-hukuman yang Allah telah perlakukan untuk hamba-hambanya. Idza fasadu fi akhir zaman, apabila mereka mulai rusak di akhir zaman, yujrillahu 'alaihim al-uqubat. Allah telah akan berikan, Allah telah akan perlakukan untuk mereka hukuman-hukuman. Fahiya min nahiyatin 'uqubah wa min nahiyatin tadhkirah. Ada dua manfaat. Manfaat pertama, gempa atau goncangan bumi tersebut merupakan peringatan. Jadi orang jadi ingat, yang semula maksiat tobat, yang semula di atas kesyirikan langsung bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua adalah sebagai hukuman. Paham ya? Hukuman bagi orang-orang yang apa? Orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Dua perkara inilah. Jadi ada dua sisi yang ada di balik apa? Gempa tersebut. Dua hikmah. Hikmah pertama adalah sebagai hukuman bagi orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman. Hikmah yang kedua sebagai bentuk peringatan. Peringatan untuk siapa? Peringatan untuk orang-orang yang beriman, ahli iman. An yastaqidhu wa yatubu ila Allah azza wa jalla, agar mereka apa? An yastaqidhu, agar mereka bangkit kembali, bangun kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertaubat itu jangan pernah nunggu tua dulu. Jangan pernah nunggu ketika Idul Fitri. Jangan ketika Ramadan baru taubat, jangan. Tapi kapan kita melakukan kemaksiatan, kemungkaran atau kebid'ahan atau yang semisalnya, segera taubat. Karena orang taubat itu rugi, beruntung. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Ya kan? Artinya apa? Dan bertobatlah kalian semuanya, wahai segenap kaum mukminin, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Lihat, orang bertobat itu enggak rugi. Tapi taubat yang bagaimana? Taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang apa? Taubat yang benar, taubat yang tulus. Ada berapa syarat? 4 syarat kembali ke orangnya, 2 syarat kembali kepada waktunya. 4 syarat, pertama harus ikhlas. Yang kedua, menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Yang keempat, berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Yang kelima, hendaknya taubat dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Yang keenam, hendaknya taubat dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Bisa dipahami ya? 4 kembali ke orangnya, 2 kembali pada waktunya. Itu syarat-syarat diterimanya taubat. Pertama, ikhlas karena Allah. Kedua, menyesali. Ketiga, meninggalkan. Keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Kalaupun terjatuh kembali, segera bertobat kembali. Jangan sudah jatuh kemudian nggak tobat lagi, jangan. Karena yang namanya syaitan itu nggak mungkin diam. Orang ketika bertobat, syaitan nggak suka. Akhirnya syaitan menggoda kembali agar orang itu terjatuh lagi. Nah, ketika orang terjatuh lagi ke dalam kemaksiatan yang dia pernah taubat, bukan dia diam, segera taubat kembali. Semoga aja taubat yang itu terakhir gitu loh. Sehingga ketika Allah telah cabut nyawanya, dia dalam kondisi sudah taubat. Jangan ada pemikiran, wah rugi taubat, nanti taubat juga diulangi lagi. Nanti kalau taubat juga jatuh lagi. Nanti kalau taubat juga ujungnya ngulangi lagi. Itu bisikan syaitan yang terkutuk. Dia harus punya tekad bulat untuk gak ngulangi. Tapi ternyata terpleset, terjatuh, segera taubat. Paham ya? Bukan berarti gak taubat lagi. Bisa dipahami ya? Naam. Yang disalahkan adalah menyengaja
bermudah-mudahan itu yang salah. Kemudian yang kedua lagi kembali waktunya. Hendaknya taubat dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Yang kedua, hendaknya taubat dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Kita lihat. Wala yuqal, dan tidak dikatakan inna hadhihi dhawahir tabi'iyah. Allahul musta'an. Lihat ini. Dan jangan dikatakan gempa bumi, goncangan dari bumi tersebut merupakan penampakan yang biasa saja katanya. Penampakan biasa saja itu. Enggak ada kaitannya katanya. Biasa-biasa aja katanya. Kita lihat kama yaquluhu al-mutahaddilun wal juhal, sebagaimana diucapkan oleh sebagian orang-orang yang bergaya sok berilmu. Likun itu orang-orang yang bergaya diri sok berilmu. Wal juhal, orang-orang bodoh, mengatakan ini penampakan biasa aja itu. Itu penampakan biasa aja katanya. Kita katakan itu bukan penampakan biasa. Gempa bumi imma sebagai peringatan, imma sebagai hukuman. Faham ya? Bukan penampakan biasa-biasa aja kemudian enggak ada manfaatnya. Kita lihat. Dhawahir tabi'iyah la tadullu 'ala syai'. Penampakan biasa itu enggak menunjukkan atas suatu perkara. Innama hiya dhawahir tabi'iyah tajri katanya. La. Akan tapi gempa bumi itu adalah penampakan yang biasa saja yang berjalan. Enggak seperti itu kata beliau. Laisat dhawahir tabi'iyah. Gempa bumi bukan penampakan yang biasa saja. Limadza lam takun dhawahir tabi'iyah fil azminah sabiqah? Kenapa zaman-zaman dahulu tidak terjadi gempa? Jarang ada gempa zaman dahulu. Kalau itu adalah suatu penampakan yang biasa aja. Kenapa kira-kira? Li salahin nas wa istiqamatihim. Karena baiknya manusia pada waktu itu dan juga istiqamahnya mereka. Innama hadatsa hadza fi akhir zaman. Akan tapi terjadinya gempa ini di akhir zaman. Nadhirun, sebagai peringatan. Tahdhirun linnas, sebagai peringatan terhadap manusia, hatta ya'tabiruha biha, hingga mereka mau menganggap dengan adanya gempa tersebut. Maksudnya apa barakallahu fiik? Ingat dua perkara tadi. Jadi kalau ada gempa bumi yang dahsyat, kemudian ada banyak korban, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah apa? Hukuman. Orang-orang berhak mendapatkan hukuman, Allah Ta'ala hukum dengan gempa tadi. Yang kedua sebagai peringatan, memperingatkan agar orang itu sadar. Mungkin selama ini dia berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan, berbuat kekufuran, sehingga ketika ada gempa sadar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat khamisan yang kelima, bagaimana tanda hari kiamat yang kelima, termasuk bagian dari fitnah akhir zaman, yataqarabuz zaman. Ini kita rasakan sekali. Antum merasakan, kita merasakan, semuanya merasakan. Perputaran waktu itu sangat cepat sekali. Ya kan? Nah, kemarin hari Jumat, sekarang hari Sabtu, besok Jumat lagi. Cepat sekali rasanya, ya kan? Nah, kemarin sepekan, tiba-tiba sepekan lagi. Ya kan? Rasanya cepat sekali. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kita lihat, yataqarabuz zaman, berdekatannya waktu. Yumdi bisur'ah, waktu itu habis. Yumdi itu maksudnya adalah yantahi. Nah, bahwasanya apa? Waktu itu habis secara cepat. Yumdi zaman bisur'ah, waktu itu habis dengan waktu yang sangat cepat. Wan nasu ghafiluna fid dunyahum, sedangkan manusia dalam keadaan lalai di dalam dunia mereka. Wa hadza zahir, ini nampak sekali jelas. Yakni mururus sinin wasyuhur wal ayyam bisur'ah. Sahih. Berjalannya tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, bisur'ah cepat sekali. Iya enggak ini? Kita rasakan kan, cepat sekali berputarannya kan? Nah, waktu itu kita masih 20 tahun, sekarang udah 30. Nah, yang waktu itu 30 tahun, sekarang udah 60. Cepat sekali rasanya gitu loh. Bisa dipahami ya? Naam. Dan ini kita rasakan. Hatta la yakun ma'al insan fursah lil amal bisur'ah li sur'atiz zaman. Lihat ini. Hingga tidak ada kesempatan bersama manusia untuk beramal lagi karena cepatnya tadi. Karena cepatnya. Dikarenakan cepatnya waktu. Oleh karena itu, karena waktu sudah cepat, kita pun harus cepat beramal juga. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya kan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Maksudnya karena waktunya perputarannya cepat, kita pun harus apa? Menggunakan siasat syar'iyah namanya, politik syar'i. Politik syar'i bagaimana? Berarti kita yang harus cepat juga gitu loh. Jangan menunda-nunda amalan.
Paham ya? Karena siasat syar'iyah boleh, politik syar'i boleh, tapi ditunda itu berakibat apa? Banyak amalan yang terlewatkan karena cepatnya waktu tadi. Mafhum? Naam. Tataqarab aidan al-bilad biwasita wasail i'lam. Bukan hanya waktu saja. Nah, terus apa lagi? Berdekatannya tempat dan waktu, berdekatannya tempat. Mungkin zaman dahulu kendaraannya paling-paling hewan, ima kuda, onta, ya kan, keledai, ya, sehingga nampaknya jauh sekali. Sekarang ini, zaman sekarang ini dengan banyaknya alat-alat transportasi itu ya, nah barakallahu fiik, itu berarti kelihatannya jaraknya itu kalau ditempuh jalan kaki mungkin berbulan-bulan, ya, mungkin dengan pesawat sangat cepat gitu loh. Itu juga termasuk juga kata beliau, lihat ini. Tataqarabu aidan al-bilad. Negeri-negeri mulai berdekatan juga, berdekatan biwasitah wasail i'lam, dengan perantara media-media, siaran-siaran, ya, kendaraan-kendaraan, paham ya? Nah, media sosial yang dulu mungkin setahun baru dapat informasi, sekarang mungkin kurang 1 menit sudah dapat informasi, cepat sekali, paham ya? Itu masuk juga kata beliau. Tataqarabul bilad kama huwa ma'lum. Negeri mulai rasanya itu saling berdekatan. Hatta yakuna al-alam ka'annahu baladun wahid, ya kan? Hingga seluruh dunia seakan-akan satu negeri. Karena kelihatannya jauh sekali, beda provinsi, tapi dengan pesawat paling-paling 1 jam, ya kan? Cepat sekali itu loh. Tapi kalau kita bayangkan berjalan kaki, nah dengan zaman dahulu kendaraannya bagaimana, sederhana, misalkan hanya jalan kaki atau dengan hewan, tentunya kan lebih cepat sekarang gitu loh. Paham ya? Itu termasuk juga tanda-tanda hari kiamat. Wa hadhihi laysat alamat khair. Yang seperti ini bukan tanda kebaikan. Hadhihi alamatu ibtila' wa imtihan. Tapi ini adalah tanda ujian dan tanda cobaan. Diuji hamba itu dengan cepatnya sarana, alat-alat apa? Komunikasi, alat-alat perjalanan. Itu kan cepat ya. Semangat gak dia beribadah? Karena zaman dahulu yang lambat saja orang itu semangat gitu loh. Ya enggak? Para sahabat semangat mereka dalam menghadiri salat 5 waktu, salat berjamaah. Nah, sekarang dengan jarak yang dipermudah, kendaraan mudah, jaraknya nampaknya dekat dengan kendaraan, ditempuh dengan cara cepat, semangat gak dia? Ujian. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Na'am. Kalau zaman dahulu orang ingin rehlah pergi mencari ilmu, harus apa? Nah, berbulan-bulan, berhari-hari, kendaraannya hewan aja, ima kuda, keledai, onta. Kalau zaman sekarang udah ada motor, mobil, mungkin kereta api, pesawat, kapal, sehingga menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, ujian. Di saat fasilitas sudah mulai memadai, di saat alat-alat komunikasi sudah mudah dimudahkan, kendaraan mudah, semangat gak dia beribadah? Atau tidak ada perkembangan misalkan. Nah, ini lihat ini. Ini tanda-tanda hari kiamat ya. Ternyata berdekatannya bukan hanya waktu, tapi berdekatannya negeri. Dengan alat-alat yang canggih tadi, kendaraan yang sudah mulai canggih, sehingga nampaknya negeri yang jauh seberang sana ditempuh dalam 1 jam saja. Bisa dipahami ya. Sadisan yang ke-6, tadharul fitan. Termasuk tanda hari kiamat, mulai nampaknya fitnah. Ingat-ingat barakallahu fiik. Fitnah ini jangan pernah dipandang dengan mata sebelah, jangan. Tapi pastikan fitnah ini dipandang dengan kacamata syar'i, yaitu dengan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena apa? Karena kalau kita mandang dengan pandangan sebelah mata, khawatir barakallahu fiik tertimpa fitnah dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Antum lihat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, hadisnya masyhur ma'ruf, sering antum dengar. Di saat para sahabat mereka bertanya tentang kebaikan, beliau justru bertanya tentang fitnah kejelekan. Kenapa kira-kira? Makhafatan an yudrikani, kata beliau. Khawatir kalau fitnah itu menimpa diriku, khawatir kalau kejelekan menimpa diriku. Sehingga gak ada salahnya kalau di saat-saat adanya fitnah, di saat-saat adanya keburukan, kejelekan, dia belum tahu hakikat dan realita, bertanya kepada ahli ilm. Jangan diam 1000 bahasa. Jangan diterna dengan otodidak, dipahami sendiri. Tanyakan kepada ahli ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Bertanyalah kalian kepada ahli orang-orang yang rasikhuna fil ilm, para masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, para asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar dijelaskan dan agar dipahamkan. Karena fitnah itu, kata Imam Dhahabi rahimahullah, beliau mengatakan semakna al-fitanu khattafah aw syubhu khattafah wal qulub dha'ifah. Fitnah atau syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati manusia itu lemah. Karena lemahnya itu perlunya ilmu. Coba antum bayangkan, semakin antum dan kita jauh dari ilmu, semakin lemah hati kita. Nah, di saat lemah hatinya, begitu datang fitnah, bisa terombang-ambingkan oleh fitnah tadi. Bingung, stres, nggak jelas. Nah, barakallahu, jangan. Ingat-ingat, sudah ada solusi semuanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lihat ini, tanda-tanda hari kiamat, tadharul fitan, munculnya fitnah-fitnah. Kanat fil awal al-fitan khafiyah, dulu di zaman generasi awal fitnah itu tersembunyi. Inda ba'din nas aw ba'dil bilad, di sisi sebagian manusia atau sebagian negeri, tersembunyi nggak nampak. Lakin fi akhir zaman, akan tapi di akhir zaman taksurul fitan, banyaknya fitnah. Dan fitnah, barakallahu fiik, antum jangan merasa fitnah itu dari orang jauh. Kadang sahabat antum sendiri, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri. Ibrahim alaihissalam musuhnya orang jauh atau orang dekat? Orang dekat, bapaknya sendiri Azar. Nabi Nuh alaihissalam anaknya sendiri, istrinya sendiri tidak mau ikut dakwahnya, bayangkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Paham ya? Dan sungguh kami jadikan kalian itu, sebagian kalian fitnah atas sebagian yang lainnya. Apa kalian mau bersabar? Menunjukkan bahwasanya harus bersabar, barakallahu fiik, menghadap fitnah. Paham ya? Apalagi fitnah akhir zaman yang penuh dengan apa? Nah, barakallahu fiik, syubhat, penuh dengan syahwat. Ada yang gara-gara ekonomi, ada yang gara-gara politik, ada yang gara-gara harta, banyak sekali. Kita lihat sini. Wa tantashir bainan nas. Adapun di akhir zaman mulai banyak fitnah dan tersebar di tengah-tengah manusia. Yang paling terbaik bagaimana? Dengan ilmu. Setelah tahu ilmunya, jauhi fitnah. Jangan dekat-dekatan fitnah. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Wala man ibtuliya fasabara fawaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, riwayat Abu Dawud dari hadisnya Al-Miqdad Ibn Aswad radhiyallahu anhu. Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang jauhkan dari fitnah. Kata Rasulullah SAW sampai beliau ngulang-ulang 3 kali. Dan sungguh barang siapa diuji dia bersabar, duhai alangkah indahnya orang tersebut. Kata Rasul SAW. Syahidnya apa, barakallahu fiik? Fitnah bukan perkara yang kecil. Nah, fitnah adalah perkara yang besar. Makanya para ulama mengatakan, bedanya al-alim dengan al-jahil wal-ami, bedanya orang alim berilmu dengan orang yang bodoh, orang awam. Itu ketika datang fitnah, orang alim tahu sejak awal fitnah muncul. Paham ya? Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan orang yang jahil itu tahu fitnah setelah fitnah pergi, baru tahu ternyata ini fitnah. Paham ya? Nah, pentingnya ilmu, barakallahu fiik. Karena al-ilm, dengan adanya ilmu dia akan bisa menepis syubhat. Paham ya? Dan akhirnya melahirkan kesabaran, menepis apa? Syahwat. Tapi tanpa ilmu, Allahul musta'an, jangan. Nah, kita lihat di sini, wal fitanu katsiratun, dan fitnah banyak sekali. Minha fitanu syubhat fil aqidah sahih. Di antaranya fitnah syubhat dalam masalah akidah. Ini kita harus paham. Makanya semangat belajar akidah, semangat belajar tauhid. Walaupun terulang-ulang enggak masalah. Ushul tsalatsa, qawaidul arba', kitabut tauhid. Karena harus menjadi orang-orang yang muwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengkafirkan kekufuran dan juga apa? Orang-orang kufar, memusyrikkan orang-orang musyrik dan kesyirikan. Paham ya? Jangan sampai salah memahami kemudian apa? Bermudah-mudahan dalam masalah akidah akhirnya terjerumus dalam pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Maturidiyah, Asy'ariyah. Jangan. Allah musta'an. Lihat ini bagus sekali. Di antara fitnah syubhat dalam masalah akidah. Wa minha fitanus syahwat. Ada juga fitnah syahwat. Fima yastahihin nas minal ma'asi.
berupa perkara-perkara yang diinginkan disukai oleh manusia berupa kemaksiatan. Hati-hati barakallahu fiik. Makanya na'am barakallahu fiik, walaupun kita ini sebagai seorang sunni salafi bukan berarti kebal dari fitnah, bukan berarti enggak mempan terkena fitnah, tidak juga. Fitnah syahwat tidak lain diantaranya apa? Yang paling dahsyat wanita. Oleh karena itu perempuan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Bagaimana perlindungannya? Paham ya? Mulai dari hijab yang syar'i, pakaian yang syar'i, tidak boleh ikhtilat, tidak boleh apa? Safar tanpa mahram. Itu semuanya agar apa? Menepis syahwat ini. Mafhum? Naam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Fattaqud dunya wattaqun nisaa, fa inna awwala fitnah di Bani Israil kanat fin nisa." Waspada kalian dengan fitnah dunia dan fitnah wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama kali yang melanda Bani Israil adalah fitnah wanita. Kemudian juga dalam hadisnya Usama bin Zaid muttafaqun alaih, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau juga mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat setelah aku meninggal nanti yang menimpa kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Fitnah wanita barakallahu fiik. Naam. Oleh karena itu Rasulullah alaihi wasallam menjelaskan ipar saja, ipar yang kelihatannya itu adalah saudari sendiri, kerabat dekat, itu pun Rasulullah memberikan ultimatum. Kalau kita ini berarti ipar perempuan bagi kita. Maksudnya kita laki-laki kan, beri ipar perempuan untuk kita waspada. Jangan bermudah-mudahan. Sebagaimana hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyaka wad-dukhula 'alan nisa." Faqala rajulun minal ansar, "Ya Rasulullah, afaratul hamwa?" Qala ahlamu al-maut. Artinya apa? Waspadalah kamu masuk ke ruangan wanita yang bukan mahramnya. Akhirnya ada salah satu pemuda Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ipar sendiri?" Kata beliau alaihi salatu wassalam, ipar itu adalah kematian. Lihat. Fungsinya apa ini? Fungsinya untuk menepis syahwat. Makanya para pemuda yang sudah saatnya menikah. Paham ya? Sudah punya kemampuan untuk menikah. Fungsinya apa? Menepis syahwat. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaa'un." Artinya, wahai segenap pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu bisa, pertama, menundukkan pandangan. Yang kedua apa? Lebih bisa menjaga kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu, puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu sebagai apa? Wija, tameng, benteng. Itu semuanya syariatin kenapa? Untuk menepis, melawan syahwat. Kita lihat lagi. Wa minha fitanul amrad al-fattakah sahih. Di antara fitnah-fitnah ujian juga ada penyakit-penyakit yang bisa membunuh. Fattakah itu bisa membinasakan artinya. Al-amrad, penyakit-penyakit. Ini fitnah juga loh, ujian loh ya. Diuji dengan penyakit, ya kan? Ada yang sakitnya macam-macam, beraneka ragam. Ada yang asam urat misalkan, ada juga yang saraf kejepit, ya kan? Ada juga yang asam lambung, macam-macam. Ini penyakit yang sifatnya ujian. Paham ya? Beraneka ragam penyakit. Wa minha fitanul amwalul aulad. Di antaranya juga ada juga fitnah ujian bentuknya harta dan anak. Jadi harta dan anak pun bisa menjadi fitnah, ya kan? Nah, bisa menjadi fitnah. Oleh karena itu pastikan semuanya diletakkan pada tempatnya. Harta kita ambil seperlunya untuk apa? Membantu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jangan sampai kita terjerumus dalam fitnah dunia akhirnya lupa akhirat. Lupa ibadah, lupa ngaji. Jangan. Ambil seperlunya, sisanya dimaksimalkan untuk akhiratnya. Wal aulad, anak pun juga menjadi fitnah. Paham ya? Oleh karena itu jangan sampai salah alamat dalam mendidik anak kita. Barakallahu fiik.
sehingga anak tersebut menjadi aset yang sangat besar di saat orang tua sudah meninggal dunia. Kalau anaknya saleh apa manfaatnya? Wa waladin salihin yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya, manfaatnya besar, aset yang sangat besar. Fitanun katsira tadhar aksar fi akhir zaman, kata beliau, lihat itu fitnah yang sangat banyak nampak muncul kebanyakannya di akhir zaman. Yang syaghilun nas biha, membuat manusia tersibukkan dengannya, an dinihim, terhadap agamanya. Lihat, tersibukkan dengan fitnah tadi sampai lupa agamanya. Wa amma yanfa'uhum aw yashghiluhum, tersibukkan, membuat manusia tersibukkan dengan fitnah tersebut terhadap agama mereka dan terhadap perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka, dan mereka dibikin sibuk dengan apa? Fitnah tadi. Nah, hati-hati. Apalagi fitnah yang harta ini luar biasa. Sebagaimana perkataan Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi dari hadisnya Ka'ab bin Iyadh radhiyallahu anhu, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian, dan ujian fitnah umatku, ujian umatku adalah harta. Makanya harta, barakallahu fiik, gunakan pada perkara yang baik. Dunia ambil seperlunya, jangan sampai berambisi atau ambisius terhadap dunia, lupa akhiratnya, jangan. Ingat-ingat ya, itu kita harus saling mengingatkan, karena fitnah itu ngeri. Harta itu fitnah yang sangat dahsyat. Naam, Allahumma sallim sallim. Imma annahum hum yashghiluna biha, imma mereka yang tersibukkan dengan fitnah, wa imma annaha hiya tushghiluhum wa tulhihim amma siwaha. Imma sebaliknya, fitnah itu yang akan menyibukkan mereka dan melalaikan mereka dari perkara yang selainnya. Lihat, makanya jangan sibuk dengan fitnah yang apa? Tidak ada manfaatnya. Namanya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalaupun kita membantah hizbiyin al-bid'ah wad dhalal sambil jalan gitu loh. Ibaratnya kita menghilangkan duri di tengah jalan, sambil jalan hilangkan duri-duri tadi. Jangan setiap hari makan duri terus. Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Nah, makanya ucapan yang bahwasanya ucapan yang sering dilontarkan, jangan sibuk-sibuk dengan fitnah, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap hari fitnah terus. Jangan, sambil jalan saja. Sambil jalan, duri tadi singkirkan. Paham ya? Nah, sehingga apa? Dapat semuanya. Paham ya? Akidahnya dapat, tauhidnya dapat, paham ya? Fikihnya dapat, jarh wa ta'dilnya pun dapat juga. Paham ya? Nah, setelah kita baca kitab akidah, ada Jahmiyah, singkirkan. Jahmiyah sesat, pemahaman seperti ini. Ada Murji'ah, singkirkan. Murji'ah sesat seperti ini, pembahasannya seperti ini. Ashabul Jam'iyat, muassasah, proposal, penggalangan dana, open donasi, masukkan juga sekalian situ. Nah, ini pembahasannya. Tidak setiap hari open donasi terus yang dibahas. Apaan ya? Nah, barakallahu fiik, ini jelaskan kalam Syekh Shalih Fauzan yang sangat bagus ini. Jangan sampai fitnah itu membuat mereka tersibukkan, atau justru mereka tersibuk dengan fitnah gitu loh. Dari ibadah akhirnya apa? Bahas fitnah terus, meninggalkan sholat malam, subuh nggak pernah nampak misalkan. Kemudian sholat berjamaah pun malas karena apa? Sibuk dengan fitnah tadi. Jangan, itu salah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, tapi bagaimana? Ma'rifatul fitan amrun muhim. Mengenal fitnah itu perkara yang penting. Cuman sambil jalan. Paham ya, sambil jalan ya? Nah, barakallahu fiik. Misalkan dia bahas masalah akidah, bertemu kelompok Jahmiyah, bahas Jahmiyah seperti ini, Khawarij seperti ini. Paham ya? Kemudian ada dalam masalah apa? Muamalah, masalah jual beli atau masalah barakallahu fiik, atau masalah muamalah yang lainnya, kemudian berseberangan dengan akidah yang sahih atau berseberangan dengan syariat, jelaskan seperti itu sambil jalan. Kita lihat sini, barakallahu fiik. Sabian yang ketujuh, fitnah akhir zaman, yaksuru al-harju, banyaknya pembunuhan. Ini terjadi loh ya, barakallahu fiik. Perkara ini bukan perkara hanya ucapan ya, hanya perkataan, bukan, tapi fakta dan realita. Akhir zaman banyak pembunuhan, banyak sekali. Tapi sebabnya antum perhatikan, pembunuhannya bukan karena rebutan akhirat, bukan karena rebutan ilmu, bukan, tapi imar rebutan harta, jelas itu. Rebutan warisan, saling baku hantam, bunuh-bunuh. Yang kedua rebutan tahta, kedudukan, jabatan. Yang ini nyalek juga nyalek, ketemu di jalan sama-sama caleg ribut.
Adu mulut, baku hantam, bunuh-bunuh. Gara-gara apa? Politik, jabatan. Yang ketiga gara-gara wanita. Antum lihat, si A memperebutkan wanita, si B memperebutkan wanita yang sama. Akhir ribut, saling baku hantam, bunuh-bunuh. Gara-gara wanita. 3 nih fitnahnya. Harta, tahta, wanita. Dan ini terbukti. Akhir zaman antum saksikan. Dikit-dikit informasi ada kejadian pembunuhan di mana? Di tanah seberang. Sebabnya apa? Rebutan warisan. Allahul musta'an. Terjadi pembunuhan di di tetangga sebelah. Sebabnya apa? Karena si fulan rebutan apa? Wanita. Allahul musta'an. Yang satunya lagi ada si fulan bunuh diri. Kenapa? Karena korupsi jabatan. Paham ya? Mungkin karena jabatan itu akhirnya ketahuan korupsi, bunuh diri dia. Allahul musta'an. Pembunuhan banyak sekali. Al-harju wal qatl. Sudah kita lewati dulu ya. Al-harju bahasa apa nih? Bahasa Ethiopia, bahasa Habasyah, artinya al-qatlu. Makanya ada yang bertanya, wa mal harju ya Rasulullah? Apa itu al-harju ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, padahal orang Arab. Orang Arab kan seharusnya paham kan? Tapi karena pakai bahasa ajam, karena pakai bahasa Habasyah barakallahu fi, bukan pakai bahasa Arab. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal harju? Wahai Rasulullah, apa itu al-harju? Beliau jelaskan al-qatlu, pembunuhan. Karena al-harju bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia yang artinya adalah pembunuhan. Min khairi sababin, tanpa sebab, kadang-kadang tanpa sebab. Al-an tarawna yataqatalun, sekarang kalian melihat saling bunuh-bunuh mereka. Apalagi kalau udah kelasnya kelas negara, ngeri barakallahu fiik. Karena mereka bunuh-bunuhnya bukan pakai pisau lagi. Antum saksikan pakai nuklir. Ya kan, pakai senjata rudal, ya kan, pakai basoka, mortir. Itu kalau udah seperti itu keadaannya, ngeri lagi. Allahul musta'an. Fitnah. Walaysa hunaka sababun dhahir. Kadang-kala pembunuhan terjadi di sana tidak ada sebab yang nampak. Lihat, sebabnya enggak nampak, tiba-tiba dibunuh. Allahul musta'an. Makanya benar kata penjelasan para ulama bahwasanya akhir zaman ini media sosial seperti HP atau yang semisalnya, HP Android dan semisalnya itu kalau yang megang orang-orang yang belum saatnya, paham ya? Apalagi ABG anak kecil itu banyak yang termakan apa? Termakan emosi. Dia mudah emosi dia. Mudah emosi, mudah tersulut, mudah menyala gitu loh. Dikit-dikit apa? Langsung pukul, dikit-dikit dibunuh, dikit-dikit nyakitin orang. Antum lihat kelitih? Jogja duluan terkenal ada kelitih kan? Tahu kelitih itu anak muda atau orang tua itu? Biasanya anak kecil orang tua kelitih itu biasanya. Anak kecil kan? Itu biasanya tidak lain karena sebab pergaulan dan juga itu juga. Paham ya? Allahul musta'an. Ini sekedar apa? Selingan. Bahwasanya akhir zaman ngeri sekali. Kadang enggak ada sebabnya dibunuh, iseng, biar viral. Allahul musta'an. Innama muwajjadul qatl. Hanya saja tiba-tiba apa? Diarahkan pembunuhan langsung. Qad yaqtulul akhahnya. Kadang-kala kita jumpai saudara bunuh saudara sendiri. Terjadi enggak seperti ini? Terjadi. Wal walid ibnah, orang tua bunuh anaknya. Ini terjadi loh ya, gara-gara anaknya masih kecil, nangis wajar. Nangis keras, dia enggak sabar, emosinya tersulut, langsung anaknya itu dipelintir kepalanya itu. Atau dibunuh lah intinya. Ada kejadian seperti itu. Bapak bunuh anaknya ada, gara-gara tangisan, bayangkan itu. Kurang sabar kan? Allahul musta'an. Wal qarib qaribah, dan kerabat dekat bunuh kerabatnya sendiri. Mungkin karena warisan, tadi itu imah harta, tahta atau wanita. Min ghairi sabab, bahkan tanpa sebab terjadi. Paham ya? Li'anal qatla idza ista'alla bainan nas intashar. Dikarenakan pembunuhan itu kalau sudah menyala, di tengah-tengah manusia, intashar, tersebar sudah. Wasa'uba itfa'uhu, sangat sulit apa? Memadamkannya. Antum lihat orang yang tawuran, itu tawuran itu kalau misalkan sekali tawuran itu dipadamkan sulit. Nanti ketemu di tempat yang lain tawuran lagi. Ketemu di tempat yang lain tawuran lagi. Makanya Ahlus Sunnah sangat anti yang namanya apa? Menjadi apa? Pendukung sepak bola tertentu gitu loh. Kalau Ahlus Sunnah masih suka nonton bola misalkan, nonton sepak bola maksudnya, main-main sepak bola atau semisalnya, hindari. Kalau cuma main bola enggak ada larangan. Paham ya? Bela-bela tim tertentu misalkan ya, ini PSS, PSIM ribut. Asabiyah fanatik gitu loh. Kita pun sampai anak-anak kita pun jangan sampai termakan syubhat tadi, permainan tadi itu.
Karena sekarang perjudian itu masuknya bukan hanya kartu loh ya. Perjudian itu masuknya sepak bola ada perjudiannya. Burung merpati tahu burung merpati? Burung padahal itu ada perjudiannya tuh kayak itu. Paham nggak? Tempel burung tempel itu, burung tempel itu ya. Kemudian ayam jago yang sudah dilarang mencaci maki masih diadu, itu judi juga. Ya enggak? La tasubuddik fa innahu yuqidul shalah. Kalian jangan mencaci maki ayam jago karena bangunkan kalian untuk salat. Mencaci maki aja dilarang apalagi mengadu. Iya kan orang-orang awam sebagian mengadu ya, diadu itu judi juga. Hah? Pilihan kades, pilihan kadus, bisa enggak tuh judi? Bisa juga. Bayangkan, perjudian itu merajalela. Nah, Allah musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Kita lihat, wala siyama idza tayassaratil alal qatl wad damar sahih. Terlebih-lebih lagi kalau sudah dimudahkan alat-alat membunuh dan alat-alat penghancur. Sebagaimana kami sebutkan tadi itu, sudah ada tank, ya kan? Sudah ada nuklir, sudah ada mortir, ada rudal. Wah, negara ini punya rudal, negara ini punya rudal. Bikinannya beda, wah, bersaing mereka. Dicoba rudal ini. Nah, negara A melepaskan rudal ke negara B balas juga, hancur kan akhirnya. Maksudnya apa? Barakallahu fiik, banyak pembunuhan di mana-mana. Ini sebutan beliau ya, lihat ini. Kita lihat kalau kurang percaya biar tambah jelas. Karena bil awal al-qatl bisilah, dulu di zaman-zaman awal itu paling-paling pembunuhan dengan pedang, senjata biasa, pedang, tombak, panah dulu. Kita lihat zaman sekarang. Bisayf waktu itu paling pedang, bil bundukiyah, pistol tembak yang pendek itu. Lakin al-an, lihat, lakin al-an. Akan tapi sekarang kata Syekh Shalih Fauzan, wal'iyadzubillah, wasail mudammirah lil qatl. Sekarang sudah menggunakan sarana-sarana penghancur untuk membunuh. Alatun fattakah, alat-alat yang bisa membinasakan, alat-alat yang bisa menghancurkan. Apa diantaranya? Nah, barakallahu fiik, nusifa bis-sawarikh. Dihancurkan dengan sawarikh, rudal. Iya enggak? Misal rudal sebesar itu sekali diluncurkan, kemudian meledak di suatu tempat, kan tahu bagaimana reaksinya itu? Bagaimana barakallahu fi efek sampingnya gitu loh. Ngeri sekali kan? Beliau sebut sawarikh rudal artinya. Dababat tank. Pelurunya kan kecil, pelurunya mungkin sepala ini pelurunya itu. Paham ya? Tergantung sih besar kecilnya. Nah, cuman mengeri memang. Al-qanabil granat ya, kelihatannya barang kecil kayak itu dilontarkan ngeri juga. Wal iyad billah yamutu fiha khalqun. Yang akhirnya banyak makhluk yang terbunuh disebabkan karenanya. Yang terakhir, yaksurul harju ya'ni al-qatl, banyaknya pembunuhan. Hadhihi min alamatis sa'ah. Ini semua termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wa hadza kama ta'lamun al-an syai'an minhu. Yang mana ini sebagaimana kalian ketahui sekarang, nah barakallahu fiik, baru apa? Baru bagian dari tanda tersebut. Maksudnya apa? Baru bagian dari pembunuhan, belum semuanya, tapi ada kejadian-kejadian pembunuhan ada. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Kata beliau, saminan yang ke-8, kita ambil matanya aja ya. Wa hatta yaksuru fikumul mal fayafidha hatta yuhimma rabbal mal man yaqbalu sadaqatah wa hatta ya'ridahu alaihi fayaqulu alladhi ya'riduhu alaihi la arba li bihi. Lihat, akhir zaman banyak orang kaya. Wallah alam kekayaan dari mana? Yang penting banyak orang kaya. Kita lihat. Dan termasuk tanda hari kiamat adalah apa? Hingga banyaknya di hadapan mereka al-mal, harta. Fayafid, sehingga melimpah hartanya, hingga pemilik harta pun gelisah. Pemilik harta gelisah. Biasanya orang punya harta kan senang, biasanya gelisah. Gelisahnya apa? Gelisah mencari orang siapa yang mau menerima sedekahnya. Jadi dia banyak harta, pemilik harta ini gelisah, cemas, siapa ya kira-kira yang mau menerima hartanya, karena di rumah banyak sekali hartanya gitu loh. Itu akhir zaman. Wa hatta ya'ridahu alaih, bahkan hartanya dibagi-bagikan. Ayo siapa yang mau, siapa yang mau. Nah, barakallahu fiik, setiap orang tawarin dikasihkan, dia mengatakan la arabali bihi, aku sudah enggak butuh lagi. Bayangkan, aku sudah enggak butuh lagi, enggak perlu lagi, karena udah punya harta banyak gitu loh. Itu termasuk tanda hari kiamat juga, tanda hari kiamat akhir zaman. Apalagi yang jauh dari ilmu,
yang biasanya mereka semuanya dikumpulkan baik dari jalan haram ataupun halal. Jadi satu, intinya kaya. Mau judi online, ya, pinjaman online, intinya dapat untung walaupun dari cara yang haram. Dia barakallahu fiik, mendapatkan harta sehingga kaya. Atau dengan cara penipuan, pemerasan, pembegalan, korupsi. Korupsi kan maling ya artinya ya. Cuman bahasa halusnya korupsi. Koruptor itu kan pelakunya kan, malingnya koruptor itu. Kalau pencuriannya ya korupsi tadi itu. Allahul musta'an. Wa hadza minal fitan. Ini termasuk bagian fitnah. Fal mal fitnatun, maka harta itu adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kalian dan anak kalian itu adalah fitnah. Apa maksud fitnah ini? Ujian. Jadi bukan berarti kita nggak perlu harta, nggak butuh anak, ya, bukan. Tapi ujian. Pastikan hartanya digunakan di jalan yang benar dan pastikan anaknya barakallahu fiik tidak salah alamat dalam mendidiknya sehingga menjadi anak yang saleh dan kelak menjadi aset yang berharga, bisa mendoakan kedua orang tuanya ketika meninggal dunia. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.